Kalau yang kanan jelas surganya Allah. Jelas. Nah, Kiri jelungsep. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Selendang Hijau. Hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum kurban, yang gimana kurban yang bagus, atau gimana penjelasan tentang hari hakikat kurban sebenarnya itu seperti apa. Itu akan dijelaskan oleh Ustaz Mustafa. Silakan Ustaz. Gimana Ustaz? Hakikat. Nah, Jadi hakikat kurbanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi di satu pembahasan yang insyaallah mudah-mudahan pembahasan kebaikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kahariman junjungan alam Nabi wa Habibuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang menonton ini dan kita juga yang keluarga kita semua mendapatkan syafaat beliau di masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Dibahas tentang hakikat kurban. Kurban ini nggak sembarang kurban, ada hakikatnya. Kita perlu tahu hakikat kurban ini agar apa? Agar kita semangat. Jadi kita nggak sembarangan dah kasih duit kurban, boleh nama. Enggak cuma sekedar itu. Ada hakikatnya. Kita juga mesti tahu hakikat berkurban. Yang pertama, hakikat dalam berkurban ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan meninggal. Yang kira orang meninggal Pak. Bukan. Maksudnya mendekatkan bagaimana seperti kita dekat dengan bos atau dengan raja. Wih, ini orang terdekat raja nih. Mulia nggak tuh? Mulia lah. Terkenal nggak? Terkenal lah. Siapa yang nggak terkenal sama orang yang dekat dengan raja misalnya? Banyak yang kenal. Nah, bagaimana kita juga harus bisa dekat juga dengan rajanya raja. Paling raja. Raja. Al-Mulk. Raja sekian alam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Dengan berkurban. Kenapa? Karena dari kurban ini sendiri, kalimat kurban kalau bayar 1000 kurbanan, itu nggak salah nih. Nah, jadi kurbanan itu artinya mendekatkan. Itu satu hakikat. Bagaimana kita dengan berkurban ini dekat posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tuh lebih memuliakan kita dan dimuliakan orang juga. Kenapa? Karena siapapun yang dekat dengan raja, dengan Allah, pasti banyak yang kenal. Mudah-mudahan pasti Rasulullah pun kenal. Maksudnya Rasulullah tahu nih siapa-siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti tahu. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua dalam berkurban ini meraih cintanya Allah, bahkan bukan hanya cintanya Allah, tapi cintanya manusia. Maka orang yang dia tuh sedekah tawon, ada juga ya, tapi baik nih. Jadi orang-orang yang biasa tuh yang sedekah atau infak, biar khusus kurban ini, gitu kan. Siapa yang nggak suka orang dermawan? Orang yang misalnya kan kita nih lagi pesantren nih, lagi membutuhkan pembangunan misalnya kan, nanti abang misalnya atau ada orang lain gitu kan masih semen 100 sak gitu. Amin insyaallah. Marah nggak kita sama dia? Enggak kan? Pak, kalau bisa tambah lagi. Kan nggak mungkin marah kan gitu kan. Mau ngasih 100 pula gitu kan, jadi nggak usah ngasih, kan nggak mungkin kayak gitu. Iya benar.
Kita nggak marah, bahkan kita pun sayang sama dia, cinta kita. Walaupun kita nggak tahu dia itu siapa. Nah, bahkan sebenarnya. kita nggak tahu dia siapa. Kita doakan siapapun yang memberikan ini, misalnya hamba Allah, misalnya. Dia nggak mau nulis namanya, dia nggak tahu, kita nggak tahu dia siapa. Kita cinta sama dia. Nah, secara hakikat kita cinta. Dan kemudian mendatangkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dalam Al-Quran, gini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kepada kemuliaan yang sangat-sangat mulia. Lan tanalul birra hatta, sampai kapan? Nggak bakalan sampai kita kepada kemuliaan yang sangat mulia hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita menginfakkan harta kita yang paling kita cintai. Istri itu Oh, jangan, bukan. Istri berbeda. Diinfakkan juga, tapi cara menginfakkannya bukan masukkan ke kota infak, Pak. Bukan sedekah ke berkhidmat lah contohnya. Ya, kita kasih ke agama ini dalam arti kata kita ajak juga dia berjuang untuk apa? Membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang membantu agama Allah, Allah bantu dia juga. Sabit aqdamakum, bahkan Allah kokohkan daripada keimanan ini. Jadi meraup daripada cintanya Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah kalau udah cinta, siapapun yang membenci, satu dunia sekalipun yang membenci, kalau Allah sudah cinta, nggak ada yang bisa melukai. Nggak ada. Apalagi kalau yang pemberian kurbannya langsung diterima Allah langsung. Iya, maka tuh kita harus dengan hati yang ikhlas lah. Itu pondasi dalam beramal. Kadang kan Niat. kadang kan ada orang tuh kan belum lagi dipotong dia udah minta aneh-aneh nih. Apa Contohnya, Pak, ekornya untuk saya ke kepalanya ke atau kakinya atau kulitnya, terutama paling sering itu kulit tuh. Oh, kulit. Oh, kulit. Itu ada kayak gitu ya. Kikil itu masih ada saat Ada ya? sana. Dia baru datang kulitnya aja. Nah, memang hak dia regulasi. Itu kan kalau kita bilang kan, kan itu kan untuk warga yang belum mampu juga. Tapi ya itulah namanya ibadah nih, agar diterima satu tuh pondasi paling awal ikhlas. Ikhlas mungkin. Ikhlas nih kalau bahasa kasarnya begini, mohon maaf nih, kayak buang air besar. Plung. Ada kita nuntut, Mak, kok jatuh, kok keluar, kok masuk ke kloset kan gitu. Ada orang kayak gitu, waktu berak kan sayang kali kan dikeluarkan, enggak ada gitu kan. Ikhlas sudah keluar lah. Dia kita harus ikhlas. Gitu. Tapi bukan karena ini ya. Oh, memang ada kasta dalam istilahnya tuh hati. Istilahnya gini, keikhlasan. Contoh, ada orang semangat beramal untuk menggapai fadilah. Apa fadilah? Keutamaan misalnya. Misalnya nih, dia sholat duha nih sengaja atau sholat tahajud. Rajin. Untuk apa? Ya sukses apanya, kerjaannya, usahanya. Nah, gitu. Oke, mungkin sampai di situ bolehlah dia beberapa untuk menempah diri dia. Bisa. Tapi kedepannya kalau bisa jangan kayak gitu lagi. Kita tuh tahajud, usaha kita lancar nggak lancar tetap tahajud. Oh, itu baru ikhlas tuh, di atas daripada yang tadi. Di atas yang tadi itu, yang dia ibadah tapi ada maunya. Nah, gitu. Pokoknya ikhlas lah intinya. Ikhlas langsung Mudah-mudahan kurban ini ada juga hakikat daripada kurban ini. Yang ketiga nih ya, bagaimana kita itu dengan tersembelihnya atau dengan matinya hewan kurban kita tadi, mati juga lah daripada sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Bukan kita jadi hewan. Ingat, bukan. Karena Sifat boleh sama, tapi lupa enggak? Jangan. Karena ada orang sekarang sifatnya melebihi hewan, Ustaz. Jahatnya Kalau melebihi kata Ustaz Jainuddin Anis ya, almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Amin rabbal alamin. Jadi beliau tuh bilang, kita ini di tengah-tengah. Nah, malaikat di atas kita tuh ada ini lagi. Kita di tengah-tengah. Ini kanan ini malaikat, ini kiri ini hewan. Dah.
Di tengah-tengah nih, malaikat ini dikasih akal. Nah, dikasih akal. Sedangkan hewan dikasih nafsu. Kita di tengah-tengah, dikasih akal juga dikasih nafsu. Kalau kita menangkan akal kita daripada nafsu kita lebih hebat daripada malaikat. Oke? Karena kita punya nafsu tadi. Malaikat wajar karena nggak punya nafsu, jadi nggak berdosa. Kalau untuk berdosa tuh payah lah, karena nggak ada nafsu. Kan gitu. Kita nih tantangan kita ada nafsu tadi. Tapi kalau kita kedepankan akal kita lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau ada manusia mengedepankan nafsunya, akal yang nggak dipakai, Pak. Itu yang bahaya ya. Naik dulu lah. Dia ke kiri tadi. Nah, tanggapan kalian lah menonton. Mau yang jadi yang mana? Gitu. Terserah mau dipilih aja, kanan atau kiri kan gitu. Kanan atau kiri. Kalau yang kanan jelas surganya Allah. Jelas. Nah, Kiri jelungsep. Jadi gini, menghilangkan daripada sifat kehewanan. Karena kalau misalnya kita mengedepankan nafsu kita, ini nih, kal an'ami bal hum adall, seperti hewan ternak, kata Allah. Firman Allah, bal hum adall, bahkan lebih parah lagi. Bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Makanya jangan kedepankan nafsu. Dia lupa. Maka jalan satu-satunya, bukan jalan satu, salah satunya untuk menghilangkan sifat-sifat kehewanan tadi itu, kita berkorban lah. Kita sendiri daripada hewan kurban. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT hilangkan daripada sifat hewan. Apalagi yang suka ngular nih. Ular, sifat ular. Bahaya. Kadali. Betul. Kadalnya juga harus potong. Enggak lah, Bang. Enggak ya. Itu isyarat aja. Umpama. Bukan berarti kita yang punya sifat ular sembelih ular kan. Enggak ya. Sifat ngadali sembelih kadal enggak. Apalagi yang buaya. Buaya darat. Bahaya. Buaya kan, kita sembelih buaya. Sembelih aja kan kurban, insyaallah. Ya, gimana? Hewan sifat-sifat ini banyak lah yang nggak betul lah. Jadi mungkin ada demikian itu aja dulu yang bisa disampaikan. Jadi ada beberapa hakikat yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi iktibar dari kehidupan kita, menjadi penyemangat kita dalam beramal. Insyaallah. Stay tune terus di sini. Tetap stay tune di channel Selendang Hijau. Ingatkan lagi kalau ingin berdonasi ada di bawah ini, nanti hubungi aja. Mau donasi berapa? 1.000, 2.000, 3.000 serah. Mau 10 juta, 1 M. Masih ikhlas. Nah, jangan karena pengen ini enggak. Jadi niatkan donasi itu untuk para hafiz-hafizo. Nah, jadi ketika kalian menghafal dan nanti disafa, nanti ditolong anak-anak santri ini, insyaallah. Amin. Nah. Ketika dia hafal sama anak-anak santri. Tetap stay tune di channel Selendang Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.